Jalan-jalan ke kota Kembangan, bertemu tukang jamu di perempatan. Halo sobat seperjuangan, jangan bosan menuntut ilmu agar sukses di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Noviana, NIM A1B1200016. Yang terhormat Bapak Dr. Handes R. Imam Suwardi Wibowo dan juga Bapak Priyanto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wacana. Baiklah teman-teman, di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok 4. Baiklah, kali ini kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pengertian kohesi, kohesi gramatikal dan leksikal, kemudian pengertian dari koherensi. Baiklah teman-teman, simak video penjelasan dari kami berikut ini. Di slide pertama ini teman-teman ada pengertian kohesi. Menurut Mulyana tahun 2005 sejalan juga dengan Lubis tahun 1991 menyatakan bahwa kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai dengan penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu pada hubungan bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Dengan kata lain, pengertian kohesi adalah keterpaduan bentuk. Nah, kohesi ini sendiri terdiri dari dua macam, yaitu kohesi gramatikal dan juga kohesi leksikal. Baiklah, untuk kedua jenis dari kohesi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Desmarin Putri, NIM A1B12000. Di sini saya akan menjelaskan tentang kohesi gramatikal. Menurut Yuwono, wacana adalah bangun yang terbentuk dari hubungan semantis antar satuan bahasa secara padu dan terikat pada konteks. Ketika sedang membaca berita, misalnya, kita mengonsumsi wacana informasional sewaktu terpikat dengan iklan suatu jenama, kita disihir oleh wacana persuasif. Bahkan saat sedang bercakap-cakap dengan manusia lain, kita menerapkan wacana dialog. Tanpa disadari, kehidupan kita diisi oleh wacana. Nah, perlu digarisbawahi bahwa wacana terikat pada konteks. Tanpa adanya konteks, wacana tidak dapat dipahami. Contohnya, kita tidak dapat memahami itu dalam kalimat Adi sedang mengambil itu. Nah, kita lantas mencari tahu apa yang dimaksud dengan itu dan apa yang sedang Adi ambil. Dan dengan demikian, dalam sebuah wacana, kita membutuhkan unsur-unsur bahasa yang saling merujuk dan berkaitan secara semantis. Hal itu yang dinamakan dengan kohesi. Nah, di sini ada dua macam kohesi dalam wacana, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membedah kohesi gramatikal. Di mana kohesi gramatikal itu adalah relasi semantis antar unsur bahasa yang ditandai oleh alat gramatikal, yakni alat bahasa yang berketerkaitan dengan tata bahasa. Nah, kohesi gramatikal dapat berwujud referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Yang akan saya bahas pertama itu referensi. Kohesi gramatikal yang berwujud referensi menekankan hubungan antar kata dan objeknya. Objek yang berada di luar teks mengindikasikannya adanya referensi eksoforis, sedangkan objek yang berada di dalam teks menandakan adanya referensi edoforis. Contohnya saja, yang pertama adalah mereka belum makan. Nah, yang kedua adalah Adi sedang mengambil itu. Nah, kedua contoh tersebut mereka, Adi, dan itu merupakan tiga kata yang mengacu pada objek di luar teks. Terang saja kita tidak mengenal siapa itu mereka dan Adi. Kita pun tidak mengetahui sesuatu yang Adi ambil. Contoh selanjutnya yaitu Bapak dan Ibu kelaparan, mereka belum makan. Kedua, Adi sudah mengambil itu botol minum. Nah, pada contoh kali ini muncul dua subjek baru, yaitu Bapak dan Ibu. Keduanya juga memarkahi referensi eksoforis, namun berkat kemunculannya, kata mereka pada kalimat berikutnya mendapatkan acuan yang jelas. Kata mereka menandakan referensi edoforis sebagaimana botol minum mengacu pada itu dalam contoh yang kedua.
Nah, meskipun sama-sama memiliki penanda referensi edeforis, dua contoh terkait memilih perbedaan kata mereka mengacu pada bapak dan ibu yang terletak pada kalimat sebelumnya. Setelah itu referensi edeforis yang mengacu balik atau ke belakang disebut sebagai referensi edeforis anafora. Sebaliknya itu mengacu pada botol minum yang terletak di sebelah kanan. Referensi edeforis yang mengacu ke depan disebut dengan referensi edeforis katafora. Referensi menurut tipe objeknya dapat digolongkan menjadi referensi personal ditandai dengan pronomina persona seperti saya atau kamu. Yang kedua, referensi demonstratif ditandai dengan demonstrativita ini, sana, sini. Dan referensi komparatif ditandai dengan sama, serupa, seperti, serta berbeda. Yang kedua, saya akan membahas tentang substitusi. Substitusi umum digunakan untuk menghindari repetisi. Contohnya, contoh kata dan frasa yang mewakili kohesi gramatikal substitusi itu adalah itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan lain-lain. Nah, ada juga contohnya, yaitu substitusi itu juga dapat diterapkan secara verbal dan klausa. Contohnya, mereka bekerja keras, kami pun. Setelah itu, contoh yang kedua adalah MasterChef unit sedang berada di puncak klasemennya. Saya tahu itu. Nah, pada contoh tersebut pun menggantikan frasa verbal bekerja keras. Sedangkan itu pada contoh yang kedua menggantikan klausa MasterChef unit sedang berada di puncak klasemennya. Nah, apabila diteliti lebih jauh, substitusi memiliki pola yang mirip dengan referensi edeforis. Yang ketiga adalah elipsis. Elipsis seringkali disebut juga dengan pelesapan, yaitu penghilang kata-kata yang dapat dimunculkan kembali dalam suatu pemahaman. Nah, contohnya itu adalah danau sakit sehingga dalam kurung ia tidak masuk sekolah. Nah, contoh kedua adalah ketika dalam kurung saya sedang sedih, saya akan menangis berlarut-larut. Nah, kata di dalam kurung itu merupakan kata yang diselesapkan meskipun tidak dimunculkan, makna wacana tidak berubah lewat penyajian yang lebih ringkas. Yang selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi yang menghubungkan gagasan-gagasan dalam sebuah kalimat disebut konjungsi intrakalimat. Sementara itu, konjungsi antar kalimat adalah alat kohesi yang menghubungkan gagasan-gagasan dalam kalimat yang berbeda. Contohnya, yang pertama, bapak dan ibu kelaparan, tetapi mereka tidak memakan. Kedua, bapak dan ibu kelaparan, tetapi mereka tidak mau makan. Oleh karena itu, pada malam hari ini keduanya sakit mah. Nah, setelah itu pada contoh yang pertama, tetapi menjadi konjungsi interkalimat, sementara oleh karena itu menjadi konjungsi antar kalimat. Sekian penjelasan saya tentang kohesi gramatikal. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya selaku pemateri selanjutnya di sini akan membahas tentang kohesi leksikal. Kohesi leksikal. Apabila kohesi gramatikal memanfaatkan alat tata bahasa sebagai pemangkahan, maka kohesi leksikal di sini memanfaatkan unsur leksikal atau kata yang menandakan hubungan sistematis, unsur leksikal atau kata yang menandakan hubungan sistematis antar unsur pembentuk wacana. Kohesi ini dapat diwujudkan melalui dua, yaitu reiterasi dan kolokasi. Yang pertama adalah reiterasi. Ketika ingin menekankan fokus atau topik dalam sebuah wacana, kita dapat menggunakan reiterasi, yaitu pengulangan kata pada kalimat berikutnya. Reiterasi dapat berupa repetisi, sinonimi, hiponimi, metonimi, dan antonimi. Jenis reiterasi yang pertama yaitu repetisi, adalah pengulangan kata yang sama. Selanjutnya yaitu kolokasi, adalah alat kohesi leksikal. Yang kedua adalah kolokasi, yakni penanda hubungan antar kata yang mencerminkan lingkungan atau bidang yang sama.
Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Pepri Zulfia dengan NIM A1B1200075. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pengertian koherensi. Koherensi adalah kekompakan hubungan antar kalimat dalam wacana. Koherensi juga berhubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam kalimat kerap. Sejalan dengan hal tersebut, Haliday dan Hasan dalam Mulyana 2005 pada halaman 31 menegaskan bahwa struktur wacana pada dasarnya bukanlah struktur sintaktik, melainkan struktur semantik, yakni semantik kalimat yang di dalamnya mengandung proporsi-proporsi. Sebab beberapa kalimat hanya akan menjadi wacana sepanjang ada hubungan makna di antara kalimat-kalimat itu sendiri. Pada dasarnya, hubungan koherensi adalah suatu rangkaian fakta dan gagasan yang teratur dan tersusun secara logis. Koherensi dapat terjadi secara implisit karena berkaitan dengan bidang makna yang memerlukan interpretasi. Di samping itu, pemahaman hubungan koherensi dapat ditempuh dengan cara menyimpulkan hubungan antar proposisi dalam tubuh wacana itu. Koherensi dapat diungkapkan secara eksplisit, yaitu dinyatakan dalam bentuk penanda koherensi yang berupa penanda hubungan antar kalimat. Penanda hubungan itu berfungsi untuk menghubungkan kalimat sekaligus menambahkan kejelasan hubungan antar kalimat dalam wacana. Tujuan aspek pemakaian aspek atau sarana koherensi antara lain ialah agar tercipta susunan dan struktur wacana yang memiliki sifat serasi, buntut, dan logis. Sifat serasi artinya sesuai, cocok, dan harmonis. Kesesuaian terletak pada serasinya hubungan antar proposisi dalam kesatuan wacana. Buntut artinya urut, sistematis, tidak terputus-putus tetapi bertautan satu sama lain. Sedangkan sifat logis mengandung arti masuk akal, wajar, jelas, dan mudah dimengerti. Suatu rangkaian kalimat yang tidak memiliki hubungan bentuk dan makna secara logis tidak dapat dikatakan sebagai wacana, sehingga koherensi menjadi persyaratan dalam wacana. Baik, itu saja materinya. Saya kembalikan. Itulah pemaparan materi dari kelompok 4. Selanjutnya adalah kesimpulan dari saya. Wacana merupakan tataran yang paling besar dalam hierarki kebahasaan, dikarenakan wacana bukan saja merupakan susunan kalimat secara acak, tetapi merupakan satuan bahasa baik lisan maupun tulisan. Wacana yang ideal mengandung seperangkat proposisi yang saling berhubungan yang menghasilkan rasa kohesi. Selain itu juga dibutuhkan keteraturan atau kerapian susunan yang menimbulkan rasa koherensi. Dengan kata lain, kohesi dan koherensi merupakan faktor penting dalam peningkatan mutu wacana. Kohesi ini tadi dibagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan juga kohesi leksikal. Kohesi gramatikal dapat diwujudkan dalam referensi, substitusi, elipsis, dan juga konjungsi. Sedangkan kohesi leksikal dapat diwujudkan dalam bentuk reiterasi dan juga kolokasi. Kemudian koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan menjadi suatu uraian yang logis sehingga mudah dipahami pesan yang dikandungnya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada lebih itu dari saya, jika ada kekurangan berarti dari teman-teman saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.